yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila atau dinyatakan sebagai ormas terlarang, maka ormas itu anggota dan pengurusnya bisa dipidana. Tetapi sampai dengan saat ini kita belum lihat langkah tegas Polri untuk mempidana anggota atau pengurus ormas-ormas yang dalam aktivitas keormasannya melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45, bahkan mencoba membangun kekuatan untuk mendirikan negara khilafah. Genealogi Khilafatul Muslimin tidak bisa dilepaskan dari NII, karena sebagian besar tokoh kunci dalam gerakan ini adalah mantan dari NII. Pendiri dan pemimpinnya adalah Abdul Qadir Hasan Baraja, mantan anggota NII sekaligus salah satu pendiri Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, bersama Abu Bakar Ba'asyir dan lainnya, serta ikut ambil bagian dalam Majelis Mujahidin Indonesia atau MII 2000. Menurut Bung Petrus, dengan munculnya gerakan secara terbuka terkait konvoi yang menyuarakan khilafah tersebut, apakah ini artinya Polri, Densus 88 dan BNPT kecolongan akan gerakan kelompok radikal tersebut? Ya, jadi jika kita memperhatikan kiprah atau gerakan yang akhir-akhir ini dimunculkan oleh ormas keagamaan yang menamakan diri sebagai Khilafatul Muslimin, dan kita juga sudah membaca pernyataan dari BNPT, bahkan juga beberapa anggota Densus 88, maka nampak jelas bahwa institusi Polri sebetulnya kecolongan. Kecolongan dalam arti bahwa menjelang atau di saat bangsa ini memperingati 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, tetapi pada waktu yang bersamaan muncul aksi yang diperlihatkan oleh kelompok yang menamakan diri sebagai Khilafatul Muslimin Indonesia. Mereka melakukan konvoi tidak saja di Jakarta, tetapi juga di tempat lain seperti di Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa gerakan kelompok radikal yang ingin menggantikan ideologi negara Pancasila, kelompok ormas yang dalam aktivitasnya bertentangan dengan ideologi Pancasila, ini masih muncul dan masih melawan pemerintahan kita. Kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu pemerintah secara tegas melalui keputusan Kementerian Hukum dan HAM telah membubarkan HTI sebagai ormas keagamaan, karena ormas keagamaan HTI menurut pemerintah telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Nah, upaya pemerintah memberantas ormas yang dalam aktivitas kemasyarakatannya menunjukkan sikap-sikap intoleran, sikap-sikap yang menentang ideologi Pancasila dengan merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas melalui Perpu Presiden Jokowi Nomor 2 Tahun 2017, yang pada waktu itu kita tahu mendapat resistensi dari berbagai ormas, termasuk fraksi PKS di DPR juga melakukan reaksi yang keras. Bahkan Perpu itu sendiri digugat ke Mahkamah Konstitusi. Artinya perlawanan terhadap upaya pemerintah menertibkan ormas-ormas yang berpaham anti terhadap Pancasila, ormas-ormas keagamaan yang dalam aktivitasnya sehari-hari, walaupun anggaran dasarnya menyatakan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 45, tetapi dalam gerakannya sehari-hari menyimpang dari anggaran dasarnya sebagaimana terbukti dari HTI. Maka apa yang terjadi dengan ormas keagamaan yang menamakan diri Khilafatul Muslim yang kemarin konvoi
sebetulnya pemerintah juga harus mengambil tindakan tegas, menyatakan membubarkan Ormas Khilafatul Muslim itu. Karena walaupun Ormas Khilafatul Muslim belum mendaftarkan diri sebagai ormas di Kementerian Hukum dan HAM atau di Kementerian Dalam Negeri, tetapi dia adalah ormas yang tidak berbadan hukum yang melakukan aktivitas yang patut diduga telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Karena itu pemerintah harus bersikap sama, bubarkan ormasnya dan anggota dan pengurusnya diproses secara pidana. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, itu pemerintah diberi wewenang untuk membubarkan ormas-ormas yang dalam sikap dan tindakannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Bahkan setiap anggota maupun pengurus ormas yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45, antara lain misalnya menggunakan bendera atau simbol atau lambang dari negara asing atau lembaga atau badan internasional ya, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila atau dinyatakan sebagai ormas terlarang, maka ormas itu anggota dan pengurusnya bisa dipidana. Tetapi sampai dengan saat ini kita belum lihat langkah tegas Polri untuk mempidana anggota atau pengurus ormas-ormas yang dalam aktivitas keormasannya melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45, bahkan mencoba membangun kekuatan untuk mendirikan negara khilafah. Ya, salah satu pengamat masalah radikalisme di Indonesia, ya, Isla Barawi, dalam pernyataannya di dalam salah satu media dengan tegas menyatakan bahwa BNPT sudah menemukan bukti tentang organisasi Khilafatul Muslim Indonesia, di mana mereka sudah merancang susunan pemerintahan menurut sistem khilafah. Ada presidennya, ada menterinya, ada pimpinan di setiap provinsi dan kabupaten. Ini berarti tindakan semacam ini sudah mengarah kepada tindakan separatis. Ya. Tindakan separatis adalah tindakan sekelompok orang atau tindakan sebuah organisasi yang ingin secara melawan hukum memisahkan diri dari NKRI dan membentuk pemerintahan sendiri dan negara sendiri. Ini adalah bahaya dari gerakan khilafah di Indonesia, apapun namanya, apapun bentuknya, tetapi aktivitasnya adalah sama. Apalagi sudah ditemukan bukti bahwa Khilafatul Muslim ini adalah bagian dari NII, ya, atau orang-orang NII yang duduk di dalam kepengurusan Khilafatul Muslim dan mereka berafiliasi kepada ISIS. Karena itu pemerintah harus memberikan dukungan penuh kepada Densus 88 untuk bertindak menindak kelompok ini. Dengan munculnya gerakan konvoi khilafah tersebut, yang dikhawatirkan adalah adanya gerakan kelompok radikal lain yang semakin terbuka dan muncul di publik guna mendapatkan perhatian dan mengajak masyarakat untuk mengikuti kelompok tersebut. Ya, kampanye konvoi kemarin yang dilakukan itu dalam rangka merebut simpati kelompok-kelompok lain untuk memberikan dukungan kepada mereka dan menunjukkan kepada publik bahwa kami tetap ada, kami tetap berjuang. Pimpinannya di dalam dialog dengan salah satu pengamat tentang radikalisme di Indonesia, dia menyatakan kami berusaha menuju ke sana. Tetapi namanya berusaha kan boleh, itu kata dia. Tapi begitu dinyatakan bahwa mereka sudah membentuk organisasi dengan pemerintahan versi khilafah, maka ini sebetulnya pemerintah baik BNPT, Densus 88 atau Polri harusnya sudah bisa melakukan tindakan hukum terhadap kelompok ini. Tindakan hukumnya apa? Tangkap dan proses hukum. Karena ini kan sangat mengganggu dan akibatnya bisa mengganggu ya kewibawaan negara, kedaulatan pemerintah menjadi terganggu, masyarakat juga tidak tenang. Bagaimana langkah dan antisipasi Polri khususnya Densus 88 guna mencegah munculnya gerakan yang serupa? Langkah yang harus dilakukan
tidak lain dan tidak bukan adalah menegakkan hukum. Kita sudah punya banyak undang-undang ya, ada KUHP, ada undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan terorisme. Ya, terorisme itu adalah bagian hilir dari upaya ormas-ormas radikal, intoleran yang muncul seperti HTI, ya, Khilafatul Muslim dan FPI yang sudah dibubarkan. Itu sebetulnya cikal bakal menuju kepada terorisme. Dan undang-undang yang bisa digunakan untuk mempidana ormas-ormas yang dalam aktivitasnya melakukan kegiatan yang mengarah kepada radikalisme, intoleransi, dan terorisme sampai kepada berupaya untuk menggulingkan atau membentuk pemerintahan sendiri menurut sistem khilafah. Itu sebetulnya adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang ormas yang direvisi oleh Presiden Jokowi melalui Perpu pada tahun 2017 kemarin. Tetapi walaupun undang-undang ini sudah 4 tahun berjalan, tetapi belum ada satu pun pimpinan ataupun anggota ormas yang melakukan aktivitas yang bertentangan dengan undang-undang ormas atau melakukan aktivitas yang sangat mengganggu ideologi Pancasila, UUD 45, NKRI, dan kebinekaan kita. Tidak ada satupun yang kita lihat diproses secara hukum. Dengan demikian mereka masih mencoba-coba untuk muncul karena mereka lihat tidak ada penindakan secara pidana. Kalau mau hanya ditindak dengan mencabut atau membatalkan status badan hukumnya sebagai ormas, mereka seketika itu juga membentuk ormas dalam bentuk yang lain, dalam nama yang lain. Ini masalahnya. Menurut Anda, bagaimana pula masyarakat harus bertindak jika menemui gerakan kelompok radikal seperti konvoi kelompok khilafah tersebut apabila terjadi di ruang publik? Ya, saya lihat ormas kepemudaan dari NU di Jawa Tengah sudah mengultimatum pemerintah, mengultimatum Polri untuk menindak kelompok ini. Bahkan dia menyatakan jika Polri tidak segera mengambil tindakan terhadap kelompok Khilafatul Muslimin, maka kelompok ormas ini akan mengambil tindakan sendiri. Karena mereka tahu bahwa dampak dari tindakan kelompok yang ingin mendirikan khilafah di Indonesia, apapun bentuk dan kemasannya, ini sangat mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi jika saja Polri masih ragu, BNPT juga belum memperlihatkan secara tegas bagaimana apa kebijakan dalam menindak kelompok ini, maka suatu saat akan timbul tindakan main hakim sendiri antar kelompok ini, kelompok yang tidak menghendaki munculnya ormas-ormas keagamaan yang ingin mendirikan khilafah, dan kelompok ormas-ormas yang dianggap sebagai ingin mendirikan khilafah ini juga akan terjadi bentrokan dengan kelompok masyarakat yang tidak menghendaki mereka ada di bumi NKRI.